Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah ilmu alam dasar bersama saya Yusuf Al-Arif. Hari ini kita sudah menginjak pertemuan yang keempat berkaitan dengan perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Jadi hal ini yang akan kita bahas, kita kupas untuk pertemuan keempat ini. Jadi kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini punya karakteristik logis, objektif, metodik, sistematis, universal, kumulatif. Sudah kita bahas secara komprehensif kemarin di pertemuan ketiga. Nah, nyambung ke hari ini, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ini kaitannya dengan karakteristik yang terakhir, yaitu kumulatif. Kumulatif artinya adalah pengetahuan selalu bertambah. Ketika ditemukan ilmu baru, dia akan menambahkan pengetahuan yang sebelumnya dan seterusnya seperti itu. Jadi pertambahan pengetahuan di sini ada dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu secara teoritis atau non praktis. Dalam hal ini adalah untuk mengobati rasa ingin tahu manusia. Jadi ini pure science ya. Jadi science yang digunakan atau pengetahuan yang digunakan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia akan suatu hal atau suatu fenomena alam. Yang kedua adalah berkaitan dengan tujuan praktisnya, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Ini yang kita sebut dengan applied science. Contohnya seperti ini. Dulu ketika kita membangun suatu bangunan, itu belum ada misalkan alat berat dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ditemukan alat-alat berat. Nah, di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memudahkan pekerjaan manusia dalam membangun tempat tinggal, membangun gedung dan sebagainya. Jadi lebih ke praktisnya ya, artinya lebih ke pemenuhan kebutuhan hidup manusianya. Jadi pertambahan pengetahuan selalu bertujuan untuk teoritis dan praktisnya. Nah, kemudian metode ilmiah yang sudah kita pelajari kemarin, dari perumusan masalah, pengamatan atau observasi, hipotesis, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan, kemudian publikasi ilmiah. Nah, semuanya ini adalah untuk membentuk yang namanya sikap ilmiah. Jadi ketika saudara sudah bisa menerapkan metode ilmiah dalam belajar, dalam artian mempelajari suatu pengetahuan ataupun mencari jawaban atas suatu fenomena, maka intinya adalah atau muaranya adalah saudara memiliki sikap ilmiah yang terbangun seiring dengan saudara menerapkan metode ilmiah dalam kehidupan saudara. Nah, di sini sikap ilmiah ditujukan tidak hanya pada seseorang mahasiswa, akademisi maupun ilmuwan ya. Jadi kita termasuk akademisi ya, mahasiswa dan dosen. Jadi sikap ilmiah inilah orientasi kita ketika menggunakan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa sikap ilmiah yang dikembangkan yang akan senantiasa mengikuti ketika kita menerapkan metode ilmiah. Yang pertama adalah tentu saja rasa ingin tahu ya. Rasa kepo kita akan senantiasa ada. Nah, tapi jangan kepo dengan tetangga ya. Jadi rasa ingin tahu, kepo ini terhadap sesuatu yang baru yang belum kita tahu, seperti itu. Kemudian akan senantiasa kritis, kemudian toleran, terbuka akan sesuatu hal yang baru, kemudian jujur. Nah, ini sesuatu yang sangat sulit ditemui di kehidupan sekarang. Maka jadilah seseorang atau individu yang jujur. Kreatif. Nah, di tengah pandemi seperti ini kita harus jadi orang yang kreatif, memutar apapun itu untuk bisa menjadi sesuatu hal yang menarik. Kemudian optimis, jangan takut dengan kehidupan masa depan kalian, karena insya Allah masa depan kalian akan senantiasa cerah. Nah, ini adalah beberapa sikap ilmiah yang akan terbentuk ketika kita menggunakan metode ilmiah dalam memahami suatu masalah ataupun fenomena. Jadi harapannya ini sikap ilmiah yang kita miliki ya. Nah, kemudian bagaimana caranya membentuk sikap ilmiah?
ada beberapa cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tentu saja dalam melalui pembelajaran. Ya, jadi kalau sekarang kita nggak bisa lagi menerapkan pembelajaran tatap muka langsung, artinya kita menggunakan daring, maka seperti ini saya menyampaikan beberapa materi itu tujuannya adalah membentuk sikap ilmiah saudara sekalian. Selain dari pembelajaran, kita bisa membentuk sikap ilmiah kita melalui pergaulan. Jadi contohnya gimana? Jadi misalkan ketika kita bergaul, tentu saja ada saatnya kita bergaul dengan seseorang yang satu rumpun dengan kita. Kadang kita akan bergaul dengan orang yang berbeda rumpun dengan kita. Kadang kita juga menemui orang yang punya persepsi yang sama dengan kita ataupun berbeda dengan kita. Jadi pergaulan dengan berbagai macam karakter seseorang itu akan menambah khasanah keilmuan kita. Jadi ketika kalian faknya adalah bahasa Arab, cobalah ngobrol dengan seseorang yang dari latar belakang yang berbeda, maka dari situ kalian akan mendapatkan ilmu yang baru. Ilmu yang baru ini berarti Anda saudara memiliki rasa ingin tahu, ya, artinya toleran. Jadi ketika kita belajar dengan orang lain, maka kita tentu saja akan membentuk sikap ilmiah kita. Yang ketiga adalah melalui biografi. Jadi membaca biografi seseorang itu akan menumbuhkan sikap ilmiah, karena kita mengetahui perjalanannya seseorang dalam menemukan sesuatu hal ataupun perjalanan hidupnya sampai orang itu menjadi sukses. Itu yang akan kita ambil hikmahnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi dengan 3 cara ini, pembelajaran, pergaulan, dan biografi, maka sikap ilmiah akan terbentuk. Kemudian berkaitan dengan sikap ilmiah tadi, kaitannya di sini adalah ketika kita membaca biografi, kemudian melalui pembelajaran, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan alam. Kita juga membaca biografi ilmuwan-ilmuwan terdahulu, bagaimana mereka menemukan ilmu-ilmu yang faknya mereka. Jadi bahasa sendiri, sains sendiri, ilmu sosial sendiri, ekonomi sendiri. Nah, jadi dari kita membaca biografi, kita akan menemukan sesuatu yang unik dan bisa kita terapkan pada diri kita. Nah, kaitannya dengan itu, maka di sini saya akan menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Jadi eksistensi ilmu pengetahuan tidak terlepas dari sejarah perkembangannya yang merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Jadi setiap fase perkembangan ilmu pengetahuan muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik di setiap masanya. Artinya setiap masa memiliki karakteristik sendiri-sendiri ilmu pengetahuan yang muncul. Kemudian karakteristik tersebut adalah hasil dari sebuah pergumulan budaya yang terjadi dalam dinamika sosial, baik itu pengaruh sosial, budaya maupun politik. Jadi suatu ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi pada masa itu dan di masyarakat itu di waktu tertentu. Kira-kira seperti itu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dapat diperiodisasikan sesuai dengan dinamika yang ada. Jadi kita akan bagi menjadi beberapa periode. Yang pertama adalah periode Yunani kuno, kemudian yang kedua disusul periode Islam, kemudian ada periode Renaissance dan modern, dan yang terakhir ada periode kontemporer. Nah, dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang lain. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi pada hakikatnya ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Jadi awalnya kalau kita belajar kembali ke masa lampau, jadi ada beberapa zaman yang dilalui manusia itu berawal dari rasa ingin tahu, kemudian mereka menemukan sesuatu yang baru, dan seperti itu nanti sampai sekarang.
Jadi secara teoritis perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu pada peradaban Yunani. Nah, masalahnya kenapa kok bahas bangsa Yunani yang selalu jadi patokan? Nah, jadi ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah metodologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai timur kuno. Jadi pada zaman itu bangsa Yunani sudah mendokumentasikan ilmu-ilmu pengetahuannya yang ditemukan, sehingga yang diakui adalah mereka, yaitu ketika bangsa Yunani muncul sebagai bangsa yang dipenuhi oleh ilmuwan-ilmuwan yang berjaya pada masa itu. Jadi terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos menjadi lebih rasional. Masih ada kaitannya dengan alam pikiran manusia. Jadi awalnya dari mitos, kemudian bergeser menjadi lebih rasional. Jadi peralatan alim yang digunakan metode ilmiah. Jadi manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajiannya. Nah, untuk perkembangan ilmu pengetahuannya di sini ada dua pendapat yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah menurut George Woolley, perkembangan ilmu pengetahuan meliputi ada tiga, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Sedangkan menurut Amsal Xavier, perkembangan ilmu pengetahuan meliputi diperiodisasikan, yaitu ada Yunani kuno, Islam, Renaissance, dan modern, dan kontemporer. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, berdasarkan versinya George Woolley, jadi yang pertama ada animisme. Jadi manusia di sini menjelaskan gejala-gejala yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan perbuatan dari dewa-dewi, hantu, berbagai makhluk halus, berbagai makhluk tak kasat mata. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada tahap inilah pola pikir mitosentris masih sangat kental mewarnai pemikiran bangsa Yunani sebelum berubah menjadi logosentris. Di sini logosentris bukan berarti logo dalam artian simbol ataupun lambang. Logos di sini adalah ilmu. Ya, jadi awalnya berpusat pada mitos, kemudian nanti bergeser berpusat pada ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, gempa bumi pada saat itu tidak dianggap fenomena alam biasa, tetapi dianggap ulah dari dewa bumi yang sedang memgoyangkan kepalanya pada masa itu. Jadi ketika filsafat mulai diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Artinya ada sebab, ada akibat. Jadi kalau gempa sekarang kita tahu bahwa gempa di sini adalah terjadi karena pergerakan lempeng, ya, bisa turun, bisa naik, atau bisa juga tabrakan, sehingga akan mempengaruhi struktur tanah yang ada di atasnya. Yang kedua adalah ilmu empiris. Jadi dengan masuknya filsafat, maka diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut untuk menemukan sebuah metode belajar dari pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Sejarah mencatat bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama diakui oleh dunia sebagai garantis terbentuknya ilmu pengetahuan. Nah, tadi yang saya katakan tadi bahwa hal ini tidak terlepas dari keberhasilan bangsa Yunani pada masa itu dalam menyusun dan mendokumentasikan ilmu pengetahuan secara sistematis. Ya, jadi itu keunggulannya sih bangsa Yunani. Maka dari itu ketika di metode ilmiah itu langkah terakhir saya sisipkan yaitu publikasi ilmiah. Artinya ketika kalian menemukan sesuatu yang baru, maka share lah hasilnya melalui publikasi ilmiah yang ada di media-media yang bisa digunakan. Kemudian berlanjut menjadi ilmu teoritis. Jadi implikasi dari pengalaman yang ditangkap oleh manusia. Tadi ya ilmu empiris. Empiris itu kan berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman yang ditangkap oleh manusia kemudian disusun menjadi pengetahuan yang sistematis. Maka manusia akan mencoba merumuskan semua hal, termasuk asal muasal mitos-mitos. Hal ini dikarenakan manusia menyadari bahwa hal tersebut dapat dijelaskan asal usulnya dan kondisi sebenarnya melalui ilmu pengetahuan tentu saja.
sehingga sesuatu hal yang tidak jelas hanya berupa tahu atau pengetahuan dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu. Nah, dari sinilah awal kemenangan atau awal bergesernya ke ilmu pengetahuan ya, dari mitos-mitos dan kepercayaan tradisional yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi semuanya sudah bisa dijawab ataupun dipenuhi rasa ingin tahunya dengan pengetahuan teoritis dalam menjelaskan beberapa atau berbagai fenomena alam yang terjadi pada masa itu. Nah, jadi ini menurut pendapatnya si Josh Mooney ya, ada di animisme, ilmu empiris dan teoritis. Nah, sekarang kita bergeser perkembangan ilmu pengetahuan alam menurut Amsal Bahtiar, diawali dari Yunani kuno. Jadi Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karena itu Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Jadi filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Nah, jadi filsafat di sini adalah ibarat pembuka pintu-pintu beraneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia dari abad 6 sebelum Masehi sampai abad 6. Di ilmuwan-ilmuwan ini awalnya adalah lebih kental filsafatnya, artinya memikirkan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang awam. Jadi contoh saja si penemu atom, kalian pernah belajar atom, itu ada elektron, ada proton dan neutron. Itu awalnya ditemukan oleh seorang filsuf Yunani namanya Demokritus. Itu juga ada biografinya ya. Jadi ketika itu dia hanya bermain pasir, jadi melihat pasir kemudian digenggam, kemudian dia mencoba memisahkan sampai butiran yang paling kecil. Nah, jadi kurang kerjaan kan. Nah, jadi sampai ditemukan butiran yang paling kecil. Maka dari situ dia mendefinisikan bahwa sesuatu zat ataupun materi dapat dibagi-bagi sampai akhirnya ditemukan yang tidak bisa dibagi lagi atau yang paling kecil, sehingga dari sini membuka ilmu pengetahuan alam sehingga ditemukanlah sampai saat ini yang kita bisa pelajari, yaitu ada materi subatom yang paling kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi pola pikirnya memang tidak seperti orang kebanyakan. Ya, jadi selalu kritis terhadap sesuatu yang baru. Kemudian periode Yunani, di sini sikap ilmiah yang menonjol pada zaman ini adalah an inquiring attitude, suatu sikap yang senang meneliti sesuatu yang secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, sikap menerima begitu saja. Jadi dia tidak menerima, selalu kritis dengan sesuatu hal. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur dan bangsa Yunani mencapai puncak kejayaannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka seperti Thales, Aristoteles, Archimedes, dan kawan-kawannya. Nah, ini gambaran beberapa ilmuwan Yunani. Yang pertama ada Thales ya, jadi kurang lebih 600 tahun sebelum masa Nabi Isa alaihissalam muncul sosok pertama dari Tridente Miletus. Tridente Miletus adalah sebuah daerah di Yunani yang bernama Thales yang mendobrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Jadi sebagai seorang saudagar ataupun filsuf, Thales amat gemar melakukan rihlah, bahkan pernah melakukan lamaran ke Mesir. Jadi di sini sebenarnya dari sebelum bangsa Yunani kuno itu sebenarnya sudah ada Mesir dengan Firaunnya ya. Nah, namun kita tahu bahwa sejarah mengatakan bahwa
Firaun dan tentaranya itu ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi sebelumnya juga bangsa Yunani sempat belajar ke bangsa Mesir terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi Thales adalah filsuf pertama yang pemikirannya terkenal adalah zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Jadi kita semua itu butuh air. Manusia boleh nggak makan sehari, tapi kalau nggak minum sehari, itu juga akan mengalami dehidrasi karena kita pada dasarnya adalah membutuhkan air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar dari alam semesta. Thales. Kemudian ada Pythagoras, seorang ahli matematika dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya yang kita pelajari di SD, SMP, teorema Pythagoras. Dikenal sebagai tebak bilangan dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras juga berhasil membuat lembaga pendidikan yaitu Pythagoras Society. Dalam ilmu ukur dan aritmatika, ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan nada, dan menemukan hubungan antara nada dengan panjang gawai. Ini kontribusi dari Pythagoras matematika yang agak jauh dengan kalian bahasa, tidak apa-apa. Nah, jadi dulu ada sekolahnya juga yang namanya Pythagoras Society, yaitu kumpulan atau lembaga pendidikan di mana orang-orang berkumpul untuk membicarakan ilmu pengetahuan. Kemudian ada Socrates. Jadi Socrates di sini termasuk 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates merupakan guru dari Plato, Plato guru dari Aristoteles. Jadi 3 generasi. Di sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal dengan metode Elencos. Metode ini berupa dialog dengan menanyakan sejumlah daftar pertanyaan dan mempersoalkan kembali jawaban dari lawan bicara. Periode setelah Socrates ini disebut dengan zaman keemasan keilmuan bangsa Yunani karena pada zaman ini kajian-kajian ilmu pengetahuan yang muncul adalah perpaduan antara filsafat alam dan filsafat tentang manusia. Tokoh yang menonjol adalah Plato, murid Socrates setelah berjaya Yunani. Ini Plato, karyanya yang paling terkenal adalah Republik, ya, jadi atau Politeia. Jadi dalam Politeia, Plato menjelaskan secara mendetail bagaimana pemikiran dari Socrates gurunya. Plato memandang hal yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah keadilan. Politeia memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya negara bertindak. Jadi negara harus adil dalam mengayomi masyarakatnya yang ada di dalamnya. Nah, untuk Politeia, menurut Plato ini menjelaskan 4 hal besar. Yang pertama adalah metafisika, yang mencari dan membicarakan apa sebenarnya hakikat segala yang ada ini. Jadi metafisika di sini bukan berarti kita mempelajari sesuatu yang mistis, bukan. Karena metafisika sebenarnya sudah bergeser maknanya, ya. Jadi membicarakan atau mencari apa yang sebenarnya yang ada di segala alam ini. Kemudian etika, yaitu tentang sikap yang benar atau baik dan sebaliknya. Yang ketiga adalah pendidikan yang harus dijalani seseorang dalam hidup ini, dan pada akhirnya mengenai pemerintahan yang seharusnya atau pemerintahan yang ideal itu seperti apa. Itu sudah dijelaskan oleh si Plato jauh sebelum Masehi. Kemudian muridnya yang terakhir adalah Aristoteles yang memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Jadi logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya yang menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif,
dalam mengembangkan penelitian ilmiahnya. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Jadi ini banyak karya-karyanya di bidang bahasa, silogisme, ya, penarikan kesimpulan yang bisa kita nikmati hasilnya atau ilmu pengetahuannya di masa kini. Kemudian ada beberapa banyak lagi kawan-kawannya ilmu-ilmu Yunani. Ada Anaximenes, Demokritos tadi yang menemukan atom dari pasir. Kemudian ada Empedokles, seorang filsuf Yunani, berpendapat bahwa materi terdiri atas 4 unsur dasar yang ia sebut sebagai akar, yaitu air, tanah, udara, dan api. Seperti Avatar ya, ini adalah mengambil dari filosofi Yunani pada waktu itu. Selain itu ia menambahkan satu unsur lagi, yaitu cinta atau filia. Hal ini dilakukannya untuk menenangkan adanya keterikatan dari satu unsur ke unsur lainnya. Jadi kalau kita cinta ilmu pengetahuan, kita akan melakukan apapun untuk mempelajarinya. Jadi cintailah apa yang kalian tekuni saat ini, supaya ketika belajar juga kalian akan memberikan effort yang lebih, usaha yang lebih untuk bisa, ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Archimedes. Ini Bapak IPA eksperimental, ya. Archimedes merupakan seorang ahli matematika, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur. Diborong semua sama Archimedes. Ya, ini termasuk salah satu ahli matematika dan fisika terbesar sepanjang masa. Hal ini didasarkan pada temuannya berupa prinsip matematis luas, sistem kontrol yang didemonstrasikannya dengan menarik sebuah kapal secara sendiri saja. Kuat ya pada waktu itu. Kemudian karya-karyanya yang bersifat eksperimental, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak IPA eksperimental, Bapak IPA percobaan, ya. Kemudian sebelum masuk periode Islam, ada yang menyebut sebagai periode pertengahan. Awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Ini disebut dengan zaman kegelapan atau the Dark Age. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Begitu pula dengan aktivitas keilmuan yang mereka lakukan harus berdasar atau mendukung kepada agama, ataupun dengan kata lain aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Pada zaman ini filsafat sering dikenal sebagai pengabdi agama. Selain itu, yang menjadi ciri khas pada masa ini adalah dipakainya karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangannya. Jadi lebih berkaitan dengan agama. Kalau misalkan ditemukan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan agama, maka akan di-cut, ya, atau dihilangkan. Nah, tapi zaman kegelapan di Barat merupakan zaman keemasan di periode Islam. Jadi di periode Islam terdapat pandangan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah dilihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, di mana ada surat Al-Alaq yang diawali dengan perintah untuk ikro, artinya bacalah. Jadi baca di sini bukan berarti baca secara makna harfiah, kita membaca sesuatu bacaan, membaca situasi, membaca fenomena alam, membaca gejala alam, termasuk perintah di dalam Al-Quran. Jadi gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ilmuwan Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ilmuwan Barat. Jadi kalau kita kembali ke sejarah, di situ ada perang salib, ketika karya-karya ilmuwan Muslim kemudian dibakar atau ditulis ulang, jadi dikembalikan lagi ke bahasa Latin sehingga diakui ilmu dari Barat. Jadi masa itu di timur, terutama di balik kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang besar. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan.
maka peradaban dunia Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsuf Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Jadi menurut Al-Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik sekitar 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria di Mesir, Diaspora di Irak, Antakya di Syria, dan Bactra di Persia. Jadi merupakan perpaduan. Jadi ilmuwan-ilmuwan Muslim tidak canggung untuk mempelajari atau belajar dari filsuf-filsuf Yunani. Kemudian pada berbagai bidang ilmu pengetahuan muncullah nama-nama yang terkenal dari kalangan Muslim ya. Ada Al-Razi dalam karyanya Al-Hawi yang merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas mengarang, jadi nama bagian di barat ya, suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Jadi rangkuman keilmuan ilmu kedokteran itu dirangkum oleh si Razi, Al-Razi. Kemudian ada Ibnu Sina yang terkenal, di mana dia menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun Fittib yang menjadi standar dalam keilmuan dokter di Eropa. Kemudian ada Al-Khawarizmi, kalau tadi ada Pythagoras di bidang matematika, di ilmuwan Muslim ada Al-Khawarizmi atau terkenal dengan algoritma ya. Menyusun buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Dia juga menulis perhitungan biasa aritmatika yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa dan untuk menggantikan tulisan Romawi. Jadi tulisan yang I1, I2, I3 itu digantikan dengan tulisan Latin saat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasa. Ada juga Ibnu Rushd atau Averroes ya, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Al-Idris ya, ini telah membuat 70 peta dari daerah yang terkenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Borgia II dari kerajaan Sisilia di Italia. Kemudian ada Al-Biruni, sebagian karya Jabir Ibnu Hayyan yang membawakan metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Sebagian besar kata untuk menunjukkan zat dan gejala-gejala kimia yang belakangan menjadi bahasa orang-orang Eropa berasal dari karya-karyanya. Sementara itu Al-Biruni mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai ketepatan tinggi. Kemudian ada Al-Kindi ya, ini juga filsafat membangun filsafat dalam Islam. Kemudian ada Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufal, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmuwan Muslim yang menonjol pada waktu itu. Nah, di kalangan filsuf profesional ada ilmuwan Muslim yang sangat dikagumi di kalangan barat, yaitu Ibnu Rushd. Jadi hal ini didasarkan pada rasionalisme Ibnu Rushd yang mengilhami orang barat pada abad pertengahan atau abad ke-8 ya, dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk pada abad lamanya yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan atau Renaissance. Jadi ini beberapa gambar ilmuwan Muslim, dan ini adalah buku Al-Qanun Fittib karangan Ibnu Sina. Jadi sudah detail di sini, ada gambar jantung, nadi dan sebagainya. Jadi setelah periode Islam, kemudian kita masuk ke periode Renaissance dan modern. Jadi periode kebangkitan intelektual khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad 15 dan 16. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Jadi Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance adalah humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme,
sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme tadi ya, bergeser dari berkembangnya ilmu pengetahuan sesuai agama, kebanyakan akal teolog, kemudian ditemukan kebangkitan intelektual, sehingga ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama lebih humanisme, artinya lebih diterima kalau misalnya bertentangan dengan agama pada waktu itu. Jadi pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pada abad ke-14. Berkembangnya pemikiran yang di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Ya, gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, Renaissance pada abad ke-14, rasionalisme pada abad ke-17, dan pencerahan atau afklarum pada abad ke-18. Kemudian yang terakhir kita masuk ke barat kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 sampai sekarang ya, ditandai dengan teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Berbeda dengan sekarang ya, fisika ditakuti oleh siswa-siswa SMP dan SMA. Jadi bidang fisika menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Kemudian Einstein mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi, sehingga kita bisa menikmati hasilnya pada zaman sekarang. Jadi pada zaman ini adalah melihat integrasi fisika dan kimia. Pada zaman ini disebut dengan sains besar. James Watson, Francis Crick, dan Rosalind Franklin menjelaskan struktur dasar DNA, peran genetik untuk mengungkapkan kehidupan dalam segala bentuknya. Hal ini memicu rekayasa genetika tahun 90 dan berpotensi memiliki manfaat besar medis yang besar. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi juga berkembang besar pada zaman ini. Sebut saja listrik, elektronika, robotika, TV, radio, teknologi nuklir. Nah, kalau ini tidak ditemukan, maka kehidupan kita akan jauh berbeda dari sekarang. Nah, ini kemudian pengembangannya ya. Tadi perkembangan, ini pengembangannya. Jadi ilmu pengetahuan alam, ada ilmu sosial dan budaya, ada sains fisik, sains hayati, kemudian ada beberapa spesialisasi ilmu ini semakin tajam. Kalau sekarang kita menghadapi pandemi, itu ada ahli pandeminya, ada epidemiolog sendiri, ada ilmunya sendiri, semakin tajam dari zaman ke zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat hari ini. Pesannya adalah, saya kutip dari pesannya Mbah Einstein, jadi science without religion is lame, religion without science is blind. Jadi ilmu dan agama harus berjalan beriringan. Karena si Einstein, semakin saya belajar ilmu pengetahuan, semakin saya percaya akan Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan ini akan lebih mendekatkan kita kepada Tuhan atau Allah ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.